Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan dakwah dalam menuntut ilmu pendidikan. Bahwasanya sama-sama kita ketahui kan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa ya menuntut ilmu itu menjadi kewajiban? Kenapa ilmu itu begitu tinggi dan berharga? Karena Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya yang lain, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar ataupun dirham, akan tetapi sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, maka ia telah mengambil untung yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sudah tahu kan kenapa ilmu itu menjadi kewajiban? Oke, kita akan melanjutkan apa itu dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, sudah tahu kan sedikit penjelasan dakwah? Untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dakwah, yuk kita dengarkan penjelasan dari pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa dakwah menurut etimologi ialah mengajak, menyeru, serta memanggil untuk berbuat perbuatan yang baik. Sedangkan menurut Munir dan Wahyu Ilahi, dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam untuk perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang munkar, serta menyampaikan kabar gembira untuk peringanan pada manusia. Adapun tujuan dakwah di sini ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengintrospeksi diri atas apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya ada macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah bi'al-lisan. Dakwah bi'al-lisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan metode lainnya. Yang kedua ada dakwah bi'al-hal. Dakwah bi'al-hal adalah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan, misalnya dengan tindakan amal karya nyata. Dari karya nyata tersebut, hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dan yang terakhir ada dakwah al-kalam. Dakwah ini melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian, menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Gimana nih teman-teman? Sudah menyimak kan? Pastinya sudah paham lah ya dari pemateri pertama tadi yang mengenai apa itu dakwah. Nah, selanjutnya teman-teman, yuk mari sama-sama kita dengarkan apa itu menuntut ilmu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pendidikan baik secara umum maupun Islam. Yang pertama ialah menuntut ilmu pendidikan secara umum. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling istimewa. Kalau kita bicara soal pendidikan secara umum, berarti kita bicara soal pengetahuan. Karena pada hakikatnya pengertian pendidikan secara umum merupakan proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Baiklah, yang kedua, definisi menuntut ilmu pendidikan secara Islam. Mencari ilmu atau belajar wajib hukumnya bagi umat muslim. Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Hingga dalam Al-Quran dinyatakan Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
Maka dari itu, untuk menjalankan tugas manusia yang berilmu, manusia harus berbekal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah 1. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran. Kedua, ilmu pengetahuan sebagai prasyarat amal soleh. Ketiga, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ilmu pengetahuan sebagai alat pengembangan daya pikir. Yang kelima, ilmu pengetahuan sebagai hasil pengembangan daya pikir. Gimana nih teman-teman? Sudah menyimak kan? Pastinya sudah paham lah ya dari pemateri kedua tadi yang mengenai bagaimana menuntut ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya teman-teman, yuk mari sama-sama kita dengarkan apa itu dakwah melalui lembaga pendidikan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Teman-teman sekalian, pendidikan dan dakwah memiliki satu sasaran yang sama, yaitu manusia. Pendidikan menolong manusia dari keterlatar belakangan, sedangkan dakwah memiliki dan memberitahukan kepada manusia nilai-nilai luhur yang baik dan juga mengajarkan tujuan dari hidup manusia, yaitu beribadah. Oleh sebab itu, pendidikan dan dakwah adalah satu ilmu yang harus berjalan berdampingan dan seirama dan seharmonis mungkin agar manusia bisa mendapatkan kehidupan beragama dan kehidupan dunia. Lembaga pendidikan dapat juga dikategorikan sebagai media dakwah, yakni sebuah alat yang dapat digunakan untuk berdakwah kepada peserta didik. Pendidikan siswa artinya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum, siswa sejajar kemampuannya, pertemuan rutin, dan sebagainya. Contohnya adalah sekolah dan lain sebagainya. Di dalam pendidikan formal terdapat sebuah proses belajar mengajar, sebuah usaha untuk mengajarkan pendidikan agama, yakni dengan usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendidikan agama yang terdapat di dalam lembaga formal tersebut, menjadikan ia sebagai sebuah media dakwah yang dapat digunakan oleh dai. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah, di mana ketiganya sama-sama mencoba mendidik generasi penerus bangsa ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Gimana nih teman-teman? Sudah menyimak kan? Pastinya sudah paham lah ya dari pemateri ketiga tadi yang mengenai dakwah melalui lembaga pendidikan. Nah teman-teman, bagaimana materi yang disampaikan oleh 3 pemateri tadi? Dan semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Jadi nih ya teman-teman, kesimpulannya bahwa kegiatan berdakwah selama ini yang dipahami masyarakat hanya sebagaimana seperti pengajian peringatan Hari Besar Islam dan pengajian rutin oleh majelis taklim. Semakin jelas bahwa kegiatan berdakwah tidak hanya dilakukan dalam model metode kisah, sebagaimana yang terpolakan dalam pemahaman masyarakat. Seorang guru pun hakikatnya adalah seorang dai yang dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada peserta didik. Melalui metode kisah, seorang guru akan mampu membangkitkan motivasi belajar dan memberikan kisah teladan untuk dapat diserap oleh peserta didik. Melalui metode kisah, seorang pendakwah akan mampu membangkitkan motivasi belajar dan memberikan kisah teladan untuk dapat diserap oleh peserta didik pada umumnya. Berdakwah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan syiar Islam di tengah masyarakat umum saja, tetapi juga bagaimana mensyiarkan Islam dengan seperangkat nilai-nilai di tengah kehidupan anak-anak yang masih dalam kategori belajar. Lembaga pendidikan juga dapat berperan sebagai media bagi para pelaku dai dalam mengkomunikasikan nilai-nilai agama terhadap peserta didik. Mengkomunikasikan nilai-nilai agama yang bertujuan menyampaikan, mengajak untuk tujuan adanya perubahan perilaku sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan dakwah. Adapun berdakwah melalui metode kisah ini diperuntukkan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dakwah
dengan menggunakan metode kisah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada peserta didik dan diikuti oleh seluruh guru atau tenaga pengajar. Baiklah teman-teman, sampai di sini ya pertemuan kita. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan materi yang menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, subscribe, and share untuk mendukung channel ini lebih kreatif untuk menciptakan karya yang berkualitas baik dengan di rumah saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.